Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang al-kalam, kemudian al-jumlah, kemudian al-kalimah. Al-kalam adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang mempunyai makna yang bisa kita pahami. Kemudian al-jumlah adalah kumpulan dari beberapa kata yang mempunyai makna bisa kita pahami. Kemudian al-kalimah adalah lafaz yang menunjukkan makna tunggal. Jadi dalam bahasa Indonesia al-kalimah itu artinya adalah kata. Jadi kata itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada namanya ismun. Ismun itu artinya adalah lafzu yadullu ala makna bighairi muqtaranin bizaman. Artinya lafaz yang menunjukkan makna tunggal yang tidak berhubungan dengan waktu. Yang menunjukkan nama-nama manusia atau insanun, contohnya Ahmadun. Kemudian menunjukkan nama hewan, hayawanun, contohnya adalah Namlun, artinya adalah semut. Kemudian menunjukkan nama tumbuhan, nabatun, contohnya qamhun, artinya gandum. Kemudian menunjukkan nama-nama benda, jamadun, baik itu benda padat maupun benda cair, contohnya kitabun, artinya adalah buku. Kemudian maun, artinya adalah air. Kemudian isim yang menunjukkan syai'un akhar atau yang berhubungan dengan yang lain atau menunjukkan nama-nama pekerjaan, misalnya muhandisun, artinya adalah insinyur. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu fi'lun. Fi'lun maknanya lafzu yadullu ala makna binafsihi muqtaranin bizaman. Artinya lafaz yang menunjukkan makna tunggal yang berhubungan dengan waktu. Jadi fi'lun itu adalah yang menunjukkan berhubungan dengan waktu. Baik itu waktu zamanun madi yang waktunya menunjukkan yang telah berlalu, maupun zamanun mudhari'un, waktu yang akan sedang berlangsung. Contohnya zamanun madi kataba, artinya telah menulis. Kemudian zamanun mudhari'un yaktubu, sedang menulis. Waktunya menunjukkan waktu yang sedang berlangsung. Kemudian kita lanjutkan kepada yang ketiga, pembagian al-kalimah adalah harfun. Harfun artinya adalah dalam bahasa Arabnya lafzu yadullu ala makna binafsihi ghairihima. Artinya lafaz yang menunjukkan makna tunggal yang tidak berhubungan dengan isim maupun fi'il. Itu disebut dengan harfun. Harfun ini mempunyai makna. Misalnya harfun jar, fi menunjukkan makna di atau di dalam. Kemudian ila menunjukkan makna ke atau ke pada. Ala menunjukkan makna atas ataupun di atas. An menunjukkan makna dari. Min menunjukkan makna dari juga. Kemudian ba menunjukkan makna dengan. Lam menunjukkan makna milik atau untuk. Jadi itulah pembagian terhadap kalimat. Ada isim, ada fi'il dan ada huruf. Untuk lebih memahami ketiga-tiganya ini, diharapkan kita untuk membuat tugas masing-masingnya. Kita cari masing-masingnya 3 contoh. Isim menunjukkan nama manusia 3. Kemudian isim yang menunjukkan nama hewan 3. Kemudian menunjukkan nama tumbuhan 3 contohnya. Kemudian yang menunjukkan nama tumbuhan 3 contohnya. Kemudian menunjukkan nama syai'un akhar yang berhubungan dengan yang lain atau nama-nama pekerjaan 3 pula contohnya. Kemudian fi'lun yang menunjukkan waktu yang telah berlalu dan waktu yang akan datang
3 masing-masing contohnya. Zamanun madi kataba contohnya 3 contohnya. Kemudian zamanun mudhari'un 3 pula contohnya. Kemudian harfun begitu juga 3 contohnya masing-masing. Jadi supaya kita dapat membedakan antara isim maupun fi'il dan huruf. Baiklah, dengan pembelajaran materi kita tentang al-kalam, al-jumlah, al-kalimah ini dapat kita memahami materi pembelajaran kita dengan sebaik-baiknya. Karena materi ini akan kita temukan pada materi-materi selanjutnya. Maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa pun mahasiswi untuk dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.